Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadana syahras siyam wa fihi unzilal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Ta'ala, menemani waktu sahur menjelang adzan subuh, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, kita bisa bersua, bisa menjalani kewajiban puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelesaikan sampai penghujung Ramadan nanti. Berbicara masalah puasa Ramadan, banyak keutamaan-keutamaan. Kami akan menyampaikan beberapa saja untuk menemani pemirsa bagaimana kita supaya lebih semangat untuk menjalani puasa Ramadan kali ini. Akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama yakni keutamaan puasa Ramadan menghapus dosa yang telah lalu. Ini hadisnya masyhur, diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 38 dan oleh Muslim nomor 860. Mubalik, para ustadz itu sering menyampaikan, menyitir hadis ini karena memang hadis ini masyhur. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman. Iman itu tasdiqun bil lisan, secara lisan dia membenarkan bahwa puasa itu memang syariat Allah, bahwa puasa itu memang perintah Allah, kemudian mengamalkannya secara perbuatan. Dan kita sudah mengamalkan, mencoba mengamalkan, bukan saja tadi menghilangkan menahan dahaga atau menahan lapar, tetapi memang puasa yang berkualitas, puasa yang serius, puasa yang sesuai syariat Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, iman tadi sudah kami sampaikan, wahtisaban. Ihtisab ini adalah masdar dari ihtasaba. Ihtasaba kalau fi'il madhi yang sulasi itu adalah dari hasiba. Hasiba itu menghitung. Tetapi ketika ada tambahan ihtasaba, ada alif dan ta, itu nanti sering diartikan menghitung-hitung. Jadi setiap hari kita menghitung-hitung, evaluasi diri. Apakah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah puasa kita sudah bermakna atau belum? Misalnya ini, pemirsa MTA TV, ada layar begitu yang terkoneksi dengan tubuh kita, kemudian di sana setiap hari apa yang kita lakukan tertulis begitu, maka astagfirullah, mesti kita akan malu. Untung Allah menutup dosa kita, untung Allah tidak memperlihatkan dosa kita. Bahkan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya itu membuat satu bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan, yang di dalamnya ketika orang berpuasa dengan iman,
dan tadi menghitung-hitung, kalau diterjemahkan gampangnya itu adalah mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini satu rahmat, satu kasih sayang Allah yang patut syukuri dan menjadi satu keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua adalah, ini juga sudah sering disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz. Saya bacakan hadisnya, yakni orang yang berpuasa Ramadan disediakan Allah pintu khusus yang orang tidak akan masuk kecuali orang yang puasa Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu. Dikatakan pintu itu adalah ar-rayyan, namanya pintu ar-rayyan, dan ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Yadkhulu minhus shaimun. Orang-orang yang berpuasa masuk di dalam dari pintu itu pada hari kiamat, yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun, tidak akan masuk darinya seorang pun, ghairuhum, selain mereka tadi yang berpuasa Ramadan. Yuqalu, kemudian dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Ditanya-tanya itu. Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa tadi berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, mereka pada masuk itu ke pintu, ke surga dari pintu yang namanya ar-rayyan. Fa idza dakhalu al-ughliqa, dan ketika mereka para orang-orang yang berpuasa tadi mereka masuk, ughliqa, ditutup pintunya khusus, karena memang khusus. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan masuk dari pintu itu seorang pun. Maka pemirsa MTA TV rahimakumullah, ini satu semangat ya buat kita bersama. Ayo puasa Ramadan ini kita maknai. Puasa Ramadan ini kita jalani dengan penuh sadar diri. Sadar bahwa kita sedang puasa Ramadan, bukan ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan, oh ini bulan puasa, bulan Ramadan, kemudian yang lain pada puasa, kemudian hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, tanpa ada makna, tanpa memahami syariat-syariat. Sehingga kalau sudah seperti itu jadi sia-sia, tidak akan masuk surga, karena memang puasanya tidak diterima. Maka mari kita bersama-sama, kita masuk bersama-sama dari pintu yang namanya ar-rayyan, karena ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah puasa Ramadan sangat diistimewakan. Istimewanya apa? Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari nomor 228. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berarti hadis qudsi, karena qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia adalah untuk orang itu sendiri. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu lihi, maka puasa itu, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Karena bisa jadi orang lain tidak tahu, misalnya kita mau makan, kemudian kita pura-pura puasa, kan tidak tahu, Allah yang mengetahui. Maka fa innahu li, maka itu untukku puasa itu, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Ini satu indikasi bahwa puasa ini memang, puasa Ramadan ini memang istimewa. Keutamaannya adalah sangat banyak, salah satunya Allah yang akan langsung membalasnya. Kemudian dari hadis ini
Kami lanjutkan, wasyamu junnah, ini keistimewaan yang kedua. Dan puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Ini Allah membuat puasa yang dilaksanakan 1 bulan sebagai tameng, terutama dari sisi mental, dari sisi akhlak, dari sisi jiwa kita. Mental, bahkan dari sisi fisik pun, konon para ahli kesehatan itu menyampaikan luar biasa manfaat dari puasa Ramadan ini dari sisi kesehatan. Apalagi dari sisi ruh, dari sisi karakter, dari sisi mental. Kalau ibadah puasa kita memang kita jalankan dengan betul-betul, dengan imanan wahtisaban, maka akan luar biasa. Akan betul-betul menjadi tameng buat kita jauh dari yang namanya godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, masih lanjutan hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Dan demi jiwa Muhammad yang di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu konon salah satu minyak unggulan. Minyak yang memang wanginya sulit dicari tandingannya. Puasa kita yang baunya, bau jelas itu bau. Bisa dibayangkan ya pemirsa MTA TV, bisa dibayangkan baunya orang yang berpuasa, bagaimana nafasnya itu bau. Tetapi karena ini memang istimewa di sisi Allah, dibalas atau diibaratkan sewangi minyak kasturi. Tetapi memang di sisi Allah, kalau kita sebagai manusia tentu kita nggak suka. Tetapi di sisi Allah mendapat makom, mendapat posisi tersendiri bagi orang yang berpuasa. Bahkan bau nafasnya itu laksana minyak kasturi, padahal bau tetapi laksana minyak kasturi yang wangi. Kemudian masih dari hadis ini, sesuatu yang istimewa dari bulan puasa adalah lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, ada 2 kegembiraan. Yang pertama adalah idza aftara fariha. Tentu ini secara naluri manusia, ketika sudah lapar menemui buka puasa itu senang. Tetapi ini ada sesuatu yang lebih istimewa, yakni wa idza laqiya rabbahu fariha. Dan apabila ketemu Tuhannya, fariha bisaumihi, ia gembira dengan puasanya. Di akhirat itu hanya ada 2 pemirsa MTA TV, yakni yang pertama adalah kondisi di neraka, yang kedua kondisi di surga. Di neraka tentu sedih, tentu menyesal. Yang di kondisi di surga dia akan bahagia, dan ini dijanjikan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Fa idza wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Apabila bertemu dengan Tuhannya, dia akan bahagia dengan puasanya. Tentu ini dimaknakan dia akan dimasukkan Allah ke surganya. Tentu dengan syarat pemirsa, yakni dengan apabila puasanya diterima. Maka mari puasa yang masih tersisa beberapa hari ini kita jadikan puasa yang bermakna, puasa yang berkualitas, puasa yang memang sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasa kita hanya menahan dahaga dan lapar. Maka di kesempatan kali ini kami mengajak, ayo sisa waktu ini kita maknakan puasa yang akan kita jalani. Dari kami cukup. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.